Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 3. Anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Amati gambar berikut. Nah, anak-anak, gambar di atas menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini, sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Ya, kita praktekkan permainan ayam dan elang tersebut. Bermain ayam dan elang. Cara bermainnya, kamu dan teman-temanmu akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang jumlahnya sama. Misalnya terdiri atas 8-10 siswa. Salah seorang siswa akan berperan sebagai elang. Salah seorang siswa akan berperan sebagai induk ayam. Sisanya berperan sebagai anak ayam. Elang akan mengejar dan menangkap anak ayam satu persatu. Induk ayam akan berjuang untuk melindungi anak-anaknya. Nah, peraturan permainannya, elang akan mengejar dan menangkap anak-anak ayam. Induk ayam akan melindungi anak-anaknya dengan menghalangi elang. Nah, jika anak ayam terpisah dari induknya, maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh elang. Jika elang dapat menangkap semua anak ayam, elang dan anak-anak yang ditangkap akan berganti peran menjadi induk ayam dan anak-anak ayam. Sedangkan induk ayam yang tidak dapat menjaga anaknya akan berganti peran menjadi elang. Nah, agar permainan lebih menarik, maka jumlah elang dapat ditambah, sehingga induk ayam lebih waspada lagi dalam melindungi anak-anaknya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa dalam permainan diperlukan keterampilan berlari yang baik? Gerakan lari. Nih, ketika kamu berlari, gerak utama yang dominan kamu lakukan adalah gerak langkah kaki dan ayunan lengan. Selain itu, dalam berlari kamu juga perlu memperhatikan kecondongan badan, ya, disesuaikan dengan jenis lari. Kemudian pengaturan napas serta harmonisasi gerakan lengan dan tungkai. Yang paling menentukan kecepatanmu dalam berlari adalah panjang langkah dan kerapatan langkah. Nah, langkah kakimu terdiri atas tahap menumpu dan tahap melayang. Nah, dalam proses berlari, gerakanmu dimulai dengan kaki menumpuk, kemudian tahap mendorong, kaki tolak, serta gerakan kaki ayun. Seperti ini anak-anak, menumpuk, melayang, ya, jadi berulang kembali. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa saja yang perlu diperhatikan agar dapat berlari dengan baik. Nah, sebelum kamu bermain ayam dan elang, lakukan latihan lari dengan benar ya, berdasarkan panduan dari guru. Nah, sekarang perhatikan di sini. Dalam permainan ayam dan elang sangat diperlukan perjuangan dan kerjasama agar anak-anak ayam tidak ditangkap oleh elang. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Independent Administration, NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat TKR ya dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut ya
Insiden tersebut ini terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukan yang menggunakan taktir gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, anak-anak setelah membaca teks di atas ya, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif ya. Nah, di sini pertempuran Ambarawa yang tadi kalian tinggal membuat melengkapi peta pikirannya ya. Misalnya tadi di sini ada kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan ya. Oke ya, Nek ya. Hmm, kalian tinggal mengisi saja. Kami sayang ya. Oke. Nah, kemudian perhatikan di sini pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Oke, anak-anak, perhatikan di sini ada diskusi, baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kamu buat yang tadi, peta pikiran yang tadi. Kemudian kalian bisa jawab di sini pertanyaannya. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa? Nah, tadi yang dikata apa, kalian bisa seperti ini menulisnya. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Apa saja, Nak? Jawabannya apa, sayang? Ya, yaitu memukul mundur sekutu dari Ambarawa dengan takdir gelar apa, Nak? Supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, ya nggak? Sehingga musuh benar-benar terkurung. Oke, yang keduanya, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Bagaimana, Nak? Iya, upaya yang dilakukan pejuang Indonesia sangat luar biasa, ya nggak? Sangat hebat, ya. Meskipun tentara sekutu memiliki senjata lebih canggih, tapi pejuang Indonesia tetap gagah berani melawan, ya nggak? Oke, nomor 3-nya apa? Bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara yang melanggar kesepakatan? Bagaimana sikapmu? Tidak bagus ya, itu adalah tidak perlu dicontoh, itu tidak baik. Bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang, anak-anak? Bagaimana? Taktik gelar supit urang sangatlah bagus, iya nggak? Karena taktik ini mampu memukul mundur pasukan sekutu dari Ambarawa, ya kan? Kemudian nomor 5, silakan dijawab ya, nomor 6 juga. Oke, nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Yuk kita pelajari. Ya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hiena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Ya, yuk kita baca ya. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpens, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi ini adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung.
Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Karena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan usir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ya ketika menghadapi masalah. Ungkap salah seperti yang dikutip Telegraph 0909. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya. Lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpens dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan pertanyaannya nih. Nana, coba perhatikan bagaimana cara hiena mempertahankan diri dari wilayahnya. Bagaimana cara mempertahankan diri hiena dan wilayahnya? Tadi bagaimana caranya? Iya, dia akan memanggil teman mereka ya ketika melihat hewan lain masuk ke wilayahnya. Kemudian hiena juga akan menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir. Gitu jawabannya, ya. Nah, sekarang yang selanjutnya ini dikerjakan juga pertanyaan di bawahnya, ya kan? Oke, apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalian tulis di sini, Nak. Kan? Oke. Sekarang perhatikan gambar dan baca teksnya. Kamuflase. Perhatikan, Nak. Ini belalang sampah di gambarnya ya. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Seperti ini, Nak. Kemudian mimikri, di sini ada bunglon contohnya. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misal, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Kemudian autotomi anak-anak, yaitu melepas bagian tubuh. Nah, untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya anak-anak. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Nih, seperti ini. Nah, gambarnya, oke, nanti akan tumbuh lagi seperti ini. Kemudian yang keempat, menggulungkan diri. Di sini contohnya terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh anak-anak. Seperti ini ya. Nah, contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Nah, sekarang ayo cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri anak-anak. Perhatikan, ini cumi-cumi ya. Kalian isi di sini, bagaimana cara mempertahankan diri dari cumi-cumi? Biasanya dia apa? Iya betul, mengeluarkan tinta hitam pekat. Ya, dia cara menyesuaikan dirinya dengan mengeluarkan tinta hitam yang pekat. Ya. Jadi dengan tinta hitam pekat ini dapat menghambat penglihatan pemangsa, ya kan? Jadi ketika cumi akan melarikan diri, dia akan mengeluarkan itu tinta hitam pekat untuk menghambat penglihatan pemangsa. Nah, kemudian yang walang sangit anak-anak. Biasanya walang sangit menyesuaikan dirinya bagaimana? Iya, dia akan mengeluarkan bau yang tidak sedap, ya. Kemudian apalagi nih gambar apa sayang? Siput ya. Siput cara menyesuaikan diri bagaimana, Nak? Iya, dia biasanya dengan siput itu memiliki cangkang, cangkangnya keras sekali, ya. Jadi itu sebagai tempat berlindung ketika terancam. Oke, anak-anak, sekarang tulis kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut. Nah, kalian nanti tulis di sini nih, di tengahnya. Cara hewan beradaptasi untuk mempertahankan diri. Kalian tulis tadi ada cumi-cumi, ada cicak, apalagi di sini ada walang sangit, apalagi nih? Ada belalang, ada bunglon, ya nggak? Ada siput. Nah, kalian tulis ya sayang ya semuanya di sini dan tulis cara mempertahankan diri. Baik anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.